Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, balik lagi nih ke segmen Mini Talk sama Sentai King Oger episode ke-23. Gak kerasa nih ya, udah 23 minggu kita ngobrol bareng dan memperbincangkan si King Oger ini. Nah, di episode sebelumnya, Daigorg ini bertumbuh semakin besar. Ia mengharuskan King Oger untuk mengalahkannya sebelum dia bertambah besar dan menghancurkan Shugodam. Dan Suzume telah memberitahukan kepada tim King Oger nih bahwa Kastil Shugodam itu sebenarnya adalah robot besar, yaitu King Kaukasus Kabuto. Dan sayangnya belum bisa diaktifkan sampai sekarang, yang alasannya akan terjawab di episode 23 kali ini. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode 23 dibuka dengan Jira yang masih belum bisa mengaktifkan kastil ini. Kemudian Gusto bertanya ke Douga, siapa teknisi yang mengembangkan King Oger Zero? Karena pasti ada ya tim teknisi lah yang membuat dan memaintenance si robot King Oger Zero itu. Dan Douga langsung menunjukkan lab rahasia di dalam kastil itu. Setelah masuk ke lab itu, mereka menemui teknisi yang terkapar karena kekurangan nutrisi dan kecapean. Karena cuman dia doang nih, satu-satunya teknisi yang bekerja untuk membentuk si King Oger Zero itu. Dengan kekuatan Himeno, si teknisi langsung sadar dan sehat, meskipun cuman seminggu aja. Duh, kasihan banget ya ini. Di saat Gusto menanyakan cara membuat kastil menjadi King Kaukasus, dengan berbagai alasan dari si teknisi, ternyata intinya kastil ini tuh mustahil dinyalakan lagi. Dan dilanjutkan oleh opening. Setelah opening, si teknisi menjelaskan alasan mustahilnya adalah kastilnya ini sedang rusak. Dan karena sistem mekanisme ini sudah diciptakan tuh 2000 tahun yang lalu, jadi mustahil untuk diperbaiki. Tiba-tiba Gusto mempunyai ide untuk memanfaatkan Shugat yang sudah diciptakan 2000 tahun yang lalu. Jadi si Gusto ini berpikiran kalau Shugat ini memiliki sistem yang sama dengan si kastil ini. Jadi Shugat ini bisa membantu mengaktifkan si kastilnya ini. Minimal ya mengaktifkan komputer-komputernya dulu lah. Kalau misalnya mesin-mesinnya kan bisa nanti urusan manusia lah itu. Jadi Gusto ini terkadang berperan sebagai otak di dalam tim, meskipun kadang dia juga ikut-ikutan kayak si Jira, yaitu cringe-nya yang minta ampun banget dah. Kemudian Jira memanggil para Shugats dan langsung memberikan energi mereka untuk si kastil ini. Karena ini, kastil langsung bisa diaktifkan. Tapi, tiba-tiba semua mesinnya ini langsung hancur karena mesin yang berusia 2000 tahun dipaksa untuk bergerak. Lagi-lagi gagal untuk mengaktifkan si kastil Kaukasus Kabuto ini. Dengan yakinnya, Gusto yang akan mengerjakan masalah ini. Jadi kayak, udah serahin aja ini sama Engko Sopa gitu. Dan benar aja, dengan kerjasama tim Engko Sopa, mereka bisa tahu part atau suku cadang yang dibutuhkan adalah 18.735 suku cadang untuk memperbaiki kastil ini. Gila, cerdas banget sih ini sumpah tim Engko Sopa. Maklum ya, dia punya teknologi yang paling maju gitu kan. Kemudian Gusto menyuruh Jira untuk mengajak para warga membantu mengumpulkan bahan-bahannya yang langsung dilaksanakan oleh Jira. Setelah itu Jira membuat semacam broadcast gitu untuk menyuruh warga membantu mengumpulkan suku cadang dengan intonasi jahatnya. Lagi-lagi mulai ini si Jira cringe-nya. Bisa gak sih dia satu episode aja, jangan cringe dulu gitu. Kemudian para warga bekerja sama untuk mengumpulkan suku cadang. Tiba-tiba Bagnarak datang yang langsung dihadapi oleh Himeno, Rita, dan Kaguragi. Nah, untuk sisanya ini masih membantu untuk mengurusi si kastil ini. Meskipun mereka bekerja sama dengan tenang, ukuran Daigorg ini semakin membesar yang semakin membahayakan Shugodam. Karena warga saling bekerja sama, tersisa satu part yang diperlukan untuk mengganti gear inti mesin kastil yang sudah pecah itu. Dengan hokinya, gear itu langsung ditemukan sama si bocil ini. Nah gitu, kayak ada perannya gitu untuk ngebantu si Jira. Jangan jadi beban lah, tolonglah ini. Apesnya dia, pas mau nganter si gearnya ini ke kastil, dia malah dihadang sama si Kamejima. Tapi untungnya si Spider-Man datang. Hah? Spider-Man? Oh, salah. Si Jeremy ini datang untuk membantu dia dan mengambil si gear kecilnya ini untuk mengantarkan ke teknisi yang akan menggunakan si gear ini untuk gear inti gitu.
Dan si Jeremy ini mengantarkannya menggunakan jaringnya. Hebatnya Jeremy, dia bisa pas banget gitu loh. Langsung gearnya ini sambil slide gitu, sambil langsung nancep gitu loh. Memang si Jeremy ini kayaknya akurasinya tingkat tinggi deh ini. Akurasi tingkat dewa kayaknya dia. Dan dengan terpasangnya gear terakhir, mesin kastil mulai bergerak lagi dan langsung diaktifkan oleh Jira. Dimulailah transformasi kastil King Caucasus Kabuto yang mengingatkan saya sama DK-Base. Bedanya, DK-Base ini punya ruangan sendiri gitu loh pas transformasi untuk para si tentaranya. Sedangkan si kastil King Caucasus Kabuto ini, dia hanya bisa menampung satu orang aja, yaitu si Jira untuk mengendalikan robotnya ini. Makanya, Gusto itu langsung lari dari dalam kastil dan sambil kegirangan, karena ya akhirnya berhasil juga gitu, sambil menyuruh yang lainnya untuk menjauh dan evakuasi dari kastilnya itu. Karena ya kastil sebesar itu kan takutnya keinjek gitu kan. Gak lucu kalau misalnya mereka tiba-tiba mati karena keinjek kayak gitu kan. Dan untuk transformasinya ini, sumpah cuy, keren banget demi apapun. Ini transformasi terkeren sejauh ini di era Reiwa ya. Untuk transformasi mekanya gak ada yang lebih keren dari ini. Sumpah, kalian harus nonton sendiri deh. Apalagi pas tangannya berputar, itu terdengar banget suara kayak dencitan-dencitan mesin yang udah karatan gitu, yang udah gak dikasih oli. Cuy, gila, ini tim kreatifnya keren juga ini loh. Aduh, ya pokoknya sekali lagi kalian harus nonton sendiri aja deh. Karena kalau misalnya saya putar di sini, takutnya kena copyright. Lucunya, karena ini pertama kalinya Jira mengubah kastil ini, dia malah panik dan minta tolong pas ruangannya saling bergerak gitu. Dan ini dia King Caucasus Kabuto. Cuman Jira udah nggak menyebutkan Kanzen lagi nih, malah Hashin atau Maju. Ini kayak apa ya, mecha-mecha atau Super Sentai zaman dulu lah. Karena kan kayak Gokaiger itu udah Kanzen, Gokayo, kayak gitu kan. Nah pas mau bergerak pun, mesin uap di dadanya juga berinteraksi dulu. Jadi benar-benar terkesan robot tua yang dipaksa bergerak lagi. Baru juga mulai, tangannya ini udah bolong dihantam sama kampaknya Daigorg. Tapi ternyata mecha ini punya kekuatan self-regeneration system sehingga bisa membuat lubangnya tertutup lagi. Jira langsung memanggil Hercules Axe dan melakukan finisher yang membuat Daigorg ini terbelah menjadi dua. Jadi teringat kekuatannya si Zoro ini di One Piece, yang sekali tebas langsung terbelah jadi dua gitu. Gokil. Pas udah menghancurkan Daigorg, bisa-bisanya Jira salah ngomong yang bikin warga mikir Jira itu sama kayak Rakles. Jadi kalau Rakles kan bilang kalian itu adalah alat, akulah negaranya kayak gitu. Tapi kalau Jira, kalian adalah gear kayak gitu. Tapi langsung diklarifikasi sama Jira yang bilang, bahkan jika satu gear kecil saja hilang, kastil tidak bisa bergerak. Jika satu orang hilang, Shogodam tidak bisa dilindungi. Berkat kalian, kita bisa menang. Yang membuat warga mendukung Jira lagi. Ya untungnya dia otaknya nih bekerjanya lagi normal lah ya, gak cringe yang kayak biasanya gitu. Di akhir episode, Jira melakukan acara penobatan sebagai raja yang dihadiri oleh semua warga, termasuk warga 4 negara sekaligus. Jadi ini banyak banget kayak gitulah, bisa kalian lihat sendiri. Dan selesailah episode 23 minggu ini. Di episode minggu depan, ini previewnya, Shogodam bakal mengadakan festival yang melibatkan 5 kerajaan. Tapi lagi-lagi Desnarak berniat untuk menghancurkan bumi dari dalam. Nah ini saya masih belum tahu apakah dari dalamnya ini maksudnya dari bawah tanah atau dari dalam kerajaannya ini. Jadi kayak si Kamejima kemarin, si Desnarak ini bakal menyusup ke dalam organisasi kerajaan Shogodam ini. Ya bakal kita lihat aja minggu depan lah ya. Jeremy juga ingin membuat sejarah baru. Nah sejarah apa yang ingin dibuat sama Jeremy? Ini juga masih membuat kita penasaran dan bertanya-tanya. Bisa dibilang minggu depan ini sih setengah filler gitu untuk episodenya. Semoga aja nggak mengecewakan kayak episode 21 yang nggak penting sih menurut saya itu. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja nih untuk Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-23. Gimana menurut kalian dan pendapat kalian tentang episode 23 kali ini? So langsung aja tulis di kolom komentar ya. Yaudah, sekali lagi sekian dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga.
Kurang lebihnya mohon maaf, selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!